Hawamayu Hayuning Bawono yang memiliki makna membuat dunia menjadi indah. Ini sangat cocok sekali dengan kota pelajar yang satu ini. Ya, daerah istimewa Yogyakarta. Selalu ada sesuatu yang membuat ingin berjumpa dengan Yogyakarta. Dimulai dari suasana yang tenang dan nyaman, belum pula disambut oleh manis senyum yang tersimpul di wajah masyarakatnya. Namun, jika malam sudah menyelimuti Jogja, ada teror yang membayang-bayangi masyarakat Jogja yang kami sebut kelitih. Polisi meringkus 5 tersangka penganiayaan jalanan atau kelitih. Kejahatan jalanan terjadi di Yogyakarta. Kali ini seorang pemuda, anak seorang anggota DPRD Kebumen berusia. Yogyakarta kembali dibuat resah dengan fenomena geng kelitih. Kelitih merupakan salah satu kejahatan remaja yang ada di Yogyakarta yang telah memakan banyak sekali korban, baik korban yang mengalami kecacatan hingga kematian. Biasanya, pelaku kelitih ini merupakan pelajar yang dilakukan pada malam hari dengan korban yang acak. Pada umumnya, kelitih merupakan bahasa Jawa yang memiliki arti yang positif, yaitu aktivitas keluar malam untuk mengisi kepenatan. Namun, pengertian kelitih saat ini mulai berubah menjadi arti yang negatif di kalangan masyarakat umum. Dikarenakan banyaknya kasus kejahatan jalanan yang dilabeli dengan kata kelitih. Sehingga yang awalnya kata kelitih tersebut merupakan kata yang lumrah, kini kata kelitih menjadi kata yang hina di telinga masyarakat. Di Jogja sendiri dibilang marak juga enggak, apa ya istilahnya kayak stabil. Kalau disuruh ya istilahnya memberantas nih enggak, hampir kemungkinan itu di bawah 10%. Kalau mau habis gitu susah, hampir mustahil. Soalnya itu kan regenerasi, itu kan kebanyakan geng sekolah, meskipun sekarang ada geng tongkrongan itu ada juga. Kalau yang geng sekolah ini kan sebenarnya bisa, tapi ya nggak cuman dari pihak sekolah ini kok, mau sekolah mau kayak ketate kayak gimana, nyatanya tetap dono sekolah sedo. Misal nggak boleh bawa motor neng sekolah, apa-apa nih tetap neng sekolah ini ono geng ini ono. Emang susah yo. Dari yang pertama ya tetap dari lingkungan orang tua lah. Mulai mau orang tua, saya ngerti bocah kaya ngomong kan, sing dolane, pergaulane dolane karo sapa, watake piye. Yo, pertama orang tua. Gini, kalau main nama yang pemain lama, beda. Adrenalinnya kita lebih. Biasanya kalau yang masih pemain baru lah istilahnya. Kan sekarang ini yang banyak main itu kan yang baru-baru. Misal dia mau ikut geng ini, terus mental nanti dia main sama geng ini gitu kan. Itu kan masih pemula lah kasarannya ya. Itu saking gampangnya kasarannya yang digetak ngono mesti udah bubar. Kalau ketemu pemain lama enggak, ada di konten saya itu tak cerai, tak deketin. Pertama cuma mau apa ya, dia udah nantang, nggak tahu nantangin orang lain. Tak kejar, dia tahu saya ngejar itu nggak langsung lari, malah celuritnya yang sebelumnya itu belum kelihatan malah diliatin, dikeluarin celurit, digasroknya di aspal. Terus saya nekat. Kan biasanya ada istilah gawang itu yang paling belakang, yang supaya kita nggak bisa deketin yang depan yang apalagi yang bawa celurit apa gimana gitu kan. Cuman itu yang itu berhasil tak singkirin, tak tendang gitu. Terus akhirnya tapi mereka tetap nggak lari. Nyaline beda mas. Dia di jalur cepat, saya di jalur lambat toh. Pas saya ikut di jalur cepat, dia langsung ambil arah kanan lawan arus. Jadi jalur cepat tapi lawan arus dia.
ring road itu padahal. Tergantung. Tergantung mereka bawa senjata tajam atau enggak, terus tergantung mereka yang melawan atau enggak gitu. Kalau jujur saya sendiri belum pernah namanya nangani cah klitih. Sampai mukul dia aku belum tahu. Belum. Soalnya kalau dia udah ketangkep terus dia nggak ngelawan, udah mau orang lain mukul aja aku bilang nggak boleh. Soalnya kan itu resiko juga, nanti kalau dia kenapa-napa dikeroyok uang misalnya ngantek ya amit-amit sampai meninggal, kan aku juga kena wong sik nyekel aku. Mana sampai dikeroyok uang meskipun yang berbuat itu bukan aku kan tetap ya kena masalah lah aku lah. Nah, yang bawa senjata tajam apalagi dia udah tawuran gitu ya biasanya langsung. Tetangga saya sendiri aja pernah. Ya untungnya itu pas ketangkep nggak bawa apa-apa. Nah, ya cuman tak pasrah ke bapaknya. Iya anakmu kok ngene iki sing ngarep molo aku mau kowe aku minum. Oh. Terus pas digeledah kamarnya ternyata dia emang punya BR-nya ada. Pertama ya kayak ngono lah bapak ora percaya nek anaknya seneng ngono-ngono kuwi. Saya coba digeledahi wae kamare ada gire ono, celurite ono. Kami menemui salah satu korban keganasan klitih di Yogyakarta yang mengalami kecacatan fisik. Saya dengan teman saya itu ke Alfamart Mas jam setengah 2 jam 1-an. Terus pas berangkat dari rumah teman saya ke Alfamart itu ada ya nggak ada kejadian apa-apa Mas. Terus sesampainya di Alfamart udah beli bumbu nasi gorengnya, terus pulangnya itu kan di Gunung Kidul lah ada Alfamart yang lewati jalan Mas, pasar buah. Terus di situ nggak tahu tiba-tiba dari belakang tuh saya pengaturan saya itu dipukul Mas, dipukul pakai semacam benda tumpul awalnya tuh. Terus saya itu berhenti sama teman saya Mas, lihat ke kanan gitu kan, saya di kiri jalan, terus lihat kanan itu ada motor Mas, motor 2. Terus saya tuh berhenti sama teman saya. Nah di samping jalan itu ada tumpukan kayu Mas, mau ambil Mas, ini mau ambil ibaratnya ya mau balas dendam kok nggak ngapa-ngapain kok dipukul gitu tuh Mas. Terus nah baru mau ambil kayu itu motor 2 yang mukul saya itu berhenti di depan saya Mas, berhenti di depan saya itu mengeluarkan senjata tajam Mas. Terus yang satunya itu mengeluarkan apa namanya kayak kotak terus nyetrum gitu Mas. Nah terus saya itu mau ambil kayunya itu, lihat mereka bawa senjata tajam, nggak jadi Mas. Terus saya itu lari mau bonceng teman saya itu, saya jatuh. Terus saya itu teriak-teriak kelitih gitu Mas. Sampingnya di jalan tuh pundak saya itu anyep Mas, rasa anyep gitu. Terus saya pegang gini, terus sampainya di rumah teman saya tuh saya lihat tangan saya udah kebak darah Mas. Terus dibawa ke rumah sakit Mas sama ibu teman saya, sama teman saya itu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu kan saya takut Mas kalau dijahit. Terus saya itu minta kalau nggak dijahit bisa enggak, katanya dokternya itu nggak bisa, tetap harus dijahit, dan itu dijahit 4. Kalau pemulihannya itu kalau ya bisa normal sekitar 1 bulan lebih lah Mas, kurang lebih 1 bulan lebih itu baru bisa normal. Kalau tidur harus tengkurap Mas, kalau itu harus tengkurap. Terus ya awalnya itu nyeri kan, kena apa balung loh Mas, kena balung itu, terus agak nyeri itu tidurnya harus tengkurap semingguan Mas, agak nyeri harus gini. Ajar langsung lari tanpa bikin buat nyali, tanpa permisi
Kalau dendam pas awal tuh pasti ada mas, pasti ada kalau dendam. Terus ya mangkel lah ibaratnya mas, itu mesti ada. Tapi ya lama-kelamaan sini ya nggak ada rasa apa-apa lah mas. Udah ibaratnya gini, nasibnya lah mas. Kalau dari teman-teman tuh ya ada mas yang kayak gitu, ibaratnya nggak terima lah kok teman saya diginiin gitu mas. Tapi ya mau gimana lagi, mau balik ke siapa kan nggak tahu orangnya lah mas ibaratnya. Kalau ibaratnya tahu orangnya kan berarti ada masalah sama saya. Itu nggak tahu orangnya siapa, orang mana, nggak tahu mas. Ditanya mas sama polisinya, ditanya kalau ini kasus mau dinaikin atau mau ditutup kasus gitu mas. Terus ya musyawarah sama keluarga mas, kalau mau dikasusin tuh kan nggak tahu jelas ya mas orangnya itu siapa, terus orang mana, cuman tahu ciri-ciri motornya itu aja, nggak tahu nomor platnya, cuman tahu motornya doang mas. Terus ya mau gimana lagi tuh mas, udah musyawarah sama keluarga, ya udah mas ditutup kasus itu. Terus polisinya bilang apa mau balas dendam kok nutup kasus gitu mas. Terus saya jawabnya ya nggak mau balas dendam, berarti nganu lemah teles ya mas. Kami pula menemui salah satu mantan pelaku klitih yang aksinya pernah dimuat di berita. Ya sebelumnya awalnya sih itu pas masa COVID ya mas. Jadi kan pas COVID itu nggak ada kegiatan, biasanya cuma nongkrong-nongkrong. Tapi ya kalau udah datang misalnya ada kakak kelas atau alumni gitu pas SMA, pasti disuruh saya kegiatan. Nah salah satunya tuh pas malam itu pas banget ada yang nantangin dari sekolah lain, ya dijabanin lah sama sekolah saya. Aslinya saya nggak sekolah di situ, cuma nongkrongnya sama teman-teman itu. Kejadiannya tuh awalnya saya dijemput teman saya ke rumah. Saya membawa sebuah gear yang udah dikasih tali sabuk taekwondo mas, sama sebuah celurit yang panjangnya seginian lah gitu. Terus habis itu kayak mancing-mancing dulu, kumpul sama teman-teman, ngumpulin, terus bikin strategi siapa yang mancing keluar musuhnya biar ke jalan gede, biar nggak susah di jalan kecil dulu mas. Jadi biar sama-sama enak musuhnya sama pihak kitanya. Itu sekitar jam 2 malam itu, dini hari itu ya chaos lah, udah ketemu kan chaos. Akhirnya pihak saya menang tapi habis itu turun hujan. Terus ketemu lagi rombongan kan biasanya kalau udah kejadian tuh udah langsung disuruh pulang semua. Nah itu di pas momen kejadian udah kelar, udah chaosnya udah selesai, malah ketemu rombongan lagi. Itu nggak tahu itu di luar planning saya sama teman-teman. Nah terus ngejar itu malah ya ada sedikit kendala, malah kecelakaan sama teman sendiri. Habis itu udah ketangkep warga daerah situ. Pertama nggak ada kegiatan itu sih mas, cuman kalau waktu SMA kan paling ya anak-anak sekolah paling bilangnya lagi cari jati diri gitu, biar dikenal sama orang banyak gitu loh mas. Kan kelihatan keren dong kalau dilihat sama teman-teman sekolahan. Kalau tentang orang tua pasti kecewa lah orang tua, soalnya udah dikasih tahu tapi malah nggak ngikutin omongannya. Kalau diri sendiri ya mungkin takutnya cuman kalau misalnya yang korbannya itu dendam, pasti kan bales toh mas. Kalau di jalan ya bisa dibales juga. Kalau udah tahu misalnya saya pelakunya gitu, takutnya di situ sih. Itu sempat sampai polsek itu di BAP dulu ganti-gantian, tapi juga udah
udah nginep di Polsek itu udah 3 hari. Habis itu setelah melakukan proses penyelidikan, langsung ada dari orang tua itu ingin nebus lah daripada anaknya masuk ke penjara atau masih sekolah juga. Nah itu nebus selama sebulan itu kayak ada pantauan kayak tahanan rumah gitu loh mas. Jadi dipantau terus setiap sahur, setiap malam itu pasti video call lah sama polisnya sama teman-teman juga. Kalau dari teman enggak sih, malah ngasih support mas kalau dari teman. Tapi yang berat tuh sanksi sosial di sekitar saya, kan tinggal di desa toh. Nah itu kayak kalau keluar tuh habis kejadian itu kayak tetangga kalau ngeliatin tuh beda kayak biasanya gitu loh mas. Jadi agak gimana gitu. Jadi kan pikirannya kemana-mana toh. Jadi ya udahlah, mengurung diri dulu. Regenerasi geng sekolah, ajang kontes pencarian tenar. Hal-hal inilah yang mempersulit pemberantasan fenomena kelitih di Yogyakarta. Pentingnya andil orang tua untuk memahami sifat dan karakter anaknya menjadi faktor yang sangat penting agar mereka tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Apakah pemerintah Yogyakarta dapat menangani fenomena kelitih di Yogyakarta dan menjadikan kota Yogyakarta yang aman bagi masyarakat dan wisatawan?